Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Chandra, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Nah, saat ini saya melakukan ujian kompetensi kinerja yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gunung Sirih pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 dengan mata pelajaran seni budaya. Dibuktikan dengan surat ujian, kartu ujian. Nah, silakan. Nah, untuk itu saya cukupkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi. Ya, alhamdulillah ya. Untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita cek terlebih dahulu kebersihan kelas kita. Ya, silakan dicek. Nah, ya. Pada hari ini, silakan kita siapkan. Lalu kita pembacaan doa dan langsung kita menyanyikan lagu nasional. Silakan kepada ketua kelas menyiapkan kelasnya. Silakan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Allahumma sholli amri wa qurratan min lisani yafqahu qawli. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ketukan 4 pada 4 dimulai. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah air beta sampai akhir menutup mata. Terima kasih kepada Syekh Sofri yang telah memimpin kita, yang semoga meningkatkan rasa nasionalisme kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Terutama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan keberkahan, rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat hadir pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Siapa di antara kita yang tidak hadir atau yang tidak datang? Hadir semua? Nah, hadir semua ya? Oke, hadir semua. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberikan sebuah ilustrasi dulu. Kita akan materi kita sekarang adalah evaluasi tari kreasi berdasarkan tata teknik pentas. Nah, itu materi kita pada hari ini. Namun, bagaimana kita mengolah tari tersebut? Tentu kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Ibaratkan kita mendaki sebuah bukit atau sebuah pegunungan. Nah, bagaimana kita susahnya, capeknya kita mendaki pegunungan tersebut, namun
pas tiba di puncaknya kita akan melihat pemandangan yang luar biasa indahnya, yang pemandangan yang menyejukkan hati kita. Nah, begitupun dengan tari. Bagaimana kita berusaha, berupaya untuk mempelajari tari tersebut. Nah, pada akhirnya nanti kita bisa menjadi penari yang profesional. Pernah enggak kalian mendengar istilah tata teknik pentas? Nah, belum? Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi gerak tari berdasarkan tata teknik pentas. Bagaimana kita bisa mengolah tari nantinya berdasarkan tata teknik pentas. Tapi sebelumnya kita akan mereview pembelajaran kita yang sebelumnya. Silakan kepada Febi untuk pembelajaran kita pada semester sebelumnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran kita pada semester sebelumnya yaitu tentang tari kreasi berdasarkan musik iringan. Musik iringan terbagi atas dua, yaitu musik internal dan eksternal. Musik internal adalah musik yang berasal dari tubuh penari tersebut. Contohnya jentikan jari, hentakan kaki, suara-suara. Contoh tari berdasarkan musik iringan internal yaitu tari saman yang berasal dari Aceh. Yang kedua, musik iringan eksternal yaitu musik yang berasal dari luar tubuh penari. Contohnya gendang, talempong. Contoh tari berdasarkan musik eksternal yaitu tari kreasi dari Minangkabau. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Febi terlebih dahulu. Nah, itulah pembelajaran kita pada semester sebelumnya. Bagaimana kita bisa berkarya tari kreasi berdasarkan musik iringan. Nah, musik iringan itu ada internal dan eksternal. Musik internal berasal dari tubuh penari tersebut. Nah, lentikan jari, tepukan tangan, suara-suara, hentakan kaki. Nah, sedangkan untuk musik eksternal yang berada di luar penari, misalkan ada musik instrumen, ada gendang, ada seruling. Nah, pembelajaran kita hari ini, nah silakan keluarkan Android Anda semua. Kita adakan pretest terlebih dahulu. Silakan. Silakan dipindai. Nah, shortcutnya. Nah, sekarang Bapak kasih waktu 5 menit untuk kita mengerjakan. Nah, oke, sudah semua? Ya, sudah. Silakan disimpan kembali Androidnya. Nah, nanti kita analisis nanti hasil dari pretest kita pada hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini, silakan Anda buka pada buku Seni Budaya semester 2 halaman 71 bab 9. Silakan Anda baca terlebih dahulu. Dari buku tersebut, apa yang kita dapat dari buku yang sudah kita baca? Nah, silakan kepada Eva. Silakan disampaikan apa yang didapat dari buku tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberi kesempatan kepada saya. Tata pentas tari adalah teknik merancang untuk mementaskan tari yang baik sehingga tampak jelas tampilan keindahan geraknya. Contoh teknik tata pentas yaitu tari 1000 tangan. Gerakannya mengandalkan variasi gerak tangan yang dilakukan oleh sekelompok penari dalam beragam ruang gerak. Dari ruang gerak sempit yang dilakukan oleh penari depan sampai kepada ruang gerak terluas yang dilakukan oleh penari paling belakang. Sekian, terima kasih. Nah, tepuk tangan untuk dari buku tersebut bagaimana kita bisa mengevaluasi
tari berdasarkan tata teknik pentas. Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuannya adalah kita melalui kegiatan pembelajaran ini dapat menerapkan dan memahami tata teknik pentas pada tari kreasi dengan benar. Terus yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran kita dapat menerapkan, mengevaluasi gerak tari kreasi berdasarkan tata teknik pentas. Nah, ini materi kita, mengevaluasi gerak tari kreasi berdasarkan tata teknik pentas. Terus mengevaluasi gerak tari berdasarkan tata teknik pentas itu yang pertama ada unsur-unsur pendukung. Nah, yang pertama tata teknik pentas tari kreasi adalah tata teknik pentas, tata cara kita menata panggung untuk sebuah pertunjukan atau tata teknik pentas sebagai pengetahuan tentang penataan pentas. Terus yang kedua, bagaimana kita mendeskripsikan karya tari kita pada tata teknik pentas tersebut. Nah, terus berikutnya yang berkaitan dengan tata teknik pentas. Nah, yang pertama adalah tata panggung. Nah, tata panggung adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan di mana menari atau penari menampilkan kemampuannya di hadapan para penonton. Nah, yang kedua, tata busana. Tata busana adalah bagaimana kita merancang sebuah kostum agar penampilan kita menarik dan indah dilihat oleh penonton. Oke, terus busana itu ada yang pertama ada dasarnya bagaimana kita sebelum menggunakan pakaian, ada pakaian dasar sebagai pokoknya. Terus yang kedua, busana pada bagian kepala. Terus ada busana bagian perlengkapan atau aksesoris lainnya. Selanjutnya, pola lantai. Pola lantai dalam tarian adalah sebuah barisan formasi pola lantai tersebut. Bagaimana kita bisa dalam pola lantai tersebut membuat sebuah formasi. Pola lantai sendiri adalah bagaimana kita dari mana yang kita lalui itu disebut dengan pola lantai. Nah, garis yang kita lalui dalam menari di atas panggung disebut dengan pola lantai. Nah, ini ada contoh-contohnya. Yang pertama itu ada diagonal, segi 5, garis lurus. Nah, ada zigzag, ada lingkaran. Nah, itu pola lantai kita. Terus selanjutnya properti. Nah, properti tari adalah alat yang digunakan saat kita melakukan tari. Properti sendiri bisa juga digunakan untuk sebagai simbol dalam tarian kita. Apa tema tarian yang kita gunakan atau yang kita bawakan. Tarian dalam properti kita sebagai penguat dalam tarian kita. Contoh, kita menggunakan tongkat dalam tarian kita, ini sebagai simbolnya seperti apa. Nah, atau kita menggunakan, kalau di Minangkabau ada tari piring. Nah, piring itu adalah propertinya. Sedangkan tongkat adalah propertinya. Alat yang digunakan untuk menari disebut dengan properti. Yang pertama itu sebagai gambaran tema dari tarian yang dibawakan. Yang kedua adalah memperbagus gerakan tarian kita. Terus yang ketiga, meningkatkan karakter dari gerakan tari kita. Nah, itu dari properti tari. Nah, silakan kita amati video pembelajaran ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Nah, silakan kita amati video berikutnya. berdasarkan teknik tata pentas. Dalam menampilkan atau mempertunjukkan sebuah tari kreasi, ada banyak unsur pendukung agar sebuah pertunjukan tari dapat dinikmati oleh penonton. Mulai dari nilai estetik gerak tari yang ditampilkan meliputi nada, biasa, dan gambar, termasuk juga
sesuai dengan makna atau gerakan-gerakan yang akan ditampilkan. Lalu tata dekorasi. Dekorasi sangat penting dalam pementasan. Jadi dari sisi dekorasi pentas tersebut dapat memperlihatkan secara visual maksud atau makna dari karya yang akan ditampilkan. Lalu ini biasanya panggung presiden ini hanya fokus pada satu tampilan pentas, itu bisa dari depan saja atau dari samping. Contoh pertunjukan tari kreasi menggunakan panggung presiden. Ini adalah salah satu contohnya di mana mereka memilih panggung presiden dalam penampilan tarinya. Terlihat samping kiri kanannya mereka ditandingkan satu orang. Terus ini untuk membatasi ruang lingkup sudut pandang penontonnya. Ini mereka juga menggunakan busana dan komposisi gerak yang menarik. Mendeskripsikan karya tari kreasi baru berdasarkan teknik tata pentas. Tari kipas dari bawah. Mari kita deskripsikan bersama ya. Nah, dari sini kita bisa lihat tari kipas menggunakan panggung proscenium, di mana si penonton ada di depan dan harus fokus melihat ke satu arah, yaitu depan. Tari menggunakan busana lalu properti yang sesuai dengan deskripsi atau makna tarian yang akan mereka tampilkan. Di sini mereka juga menggunakan komposisi yang melebar agar penonton dari depan hingga belakang dapat melihat gerak mereka dengan lebih dekat. Selanjutnya, tari kecak dari Bali. Ini adalah tari kecak di mana mereka menggunakan panggung arena dalam penampilan tarinya. Terlihat bagaimana berkreasi berdasarkan teknik tata pentas. Selamat belajar. Selalu jaga kebersihan waktu di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut kita sudah bisa mempelajari tentang bagaimana tata teknik pentas atau teknik panggung. Nah, dari video tersebut apa yang Ananda dapat dari video tersebut? Nah, silakan kepada Ulia, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hasil yang saya dapat dari video tadi yaitu pengertian tata teknik pentas, yaitu tata untuk merancang pentas agar terlihat indah oleh penonton. Yang kedua, unsur-unsur pendukung tata teknik pentas, yaitu tata busana, tata dekorasi, tata lampu, tata suara, tata komposisi, dan tata panggung. Jenis-jenis panggung yaitu yang pertama panggung proscenium, kedua panggung arena. Tari yang menggunakan panggung arena yaitu tari kecak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk betul yang apa dikatakan oleh teman kita tadi, bahwa teknik panggung tentu kita harus mempelajari tentang panggung tersebut. Nah, ada jenis panggungnya. Yang pertama ada proscenium. Nah, proscenium ini adalah yang bisa dilihat dari satu arah. Contohnya Bapak yang ada di sini. Nah, ini penonton. Nah, ini panggung. Ini disebut dengan proscenium. Nah, yang kedua adalah arena. Panggung arena ini bisa dilihat dari segala arah. Terus yang selanjutnya adalah panggung yang bertempat pada alam. Nah, bagaimana kita bisa mengungsikan alam sebagai tempat pertunjukan. Untuk itu, silakan Ananda duduk berkelompok. Nah, ini Bapak pilih secara heterogen ya. Nah, 11 IPA 1.
Nah, Aditya Pratama Osi, Bapak akan membagikan LKPD untuk kita nantinya. Jadi masing-masing kelompok kita mengerjakan tugas LKPD tersebut, lalu kita analisis pada LKPD tersebut. Nah, masing-masing kelompok dengan kita melihat video. Nah, tugasnya melihat video. Yuk Pak kasihkan LKPD ya. Satu per kelompok. Video yang sudah kita tampilkan, kita lihat tadi. Silakan Anda analisis video tersebut dan Anda pindahkan kepada lembaran kerja kita. Nah, nanti kita diskusikan. Nah, kita adakan penilaian. Yang pertama, dari video tersebut bagaimana kamu dapat menansikan nilai dari kreasi berdasarkan tata teknik pentas. Terus yang kedua, setelah menonton video tersebut, bagaimana kamu dapat merancang tari kreasi yang kamu akan buat berdasarkan tata teknik pentas. Silakan kalian berdiskusi. Ya. Nah, sudah semua? Nah, tuh, rasakan.
tadi akan kita rancang. Bagaimana panggungnya, bagaimana properti yang digunakan, apa musik yang akan kita gunakan. Ya. Nah, silakan kelompok. Nah, 3 lagi dulu. Silakan presentasikan hasil dari diskusinya. Ya, silakan. Kita kepada teman-teman yang lain atau ditanggapi temanya kita berdiskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Putri, perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang video yang ditampilkan oleh Bapak, yaitu yang pertama tata busana menggunakan baju adat dari daerah tari tersebut yaitu Riau. Yang kedua tata properti yaitu tampi, tongkat, patungan kayu. Yang ketiga tata panggung yaitu menggunakan panggung alam. Yang keempat pola lantai yaitu lurus, segi 5, zigzag dan lingkaran. Dan yang kelima tata suara yaitu musik eksternal yaitu instrumen musik. Yang kedua musik internal yaitu hentakan kaki, hentakan tongkat, suara dari penari. Dan yang terakhir yaitu tata komposisi. Semua properti musik, kostum dan peta sesuai dengan tema tari. Tema tarian tersebut yaitu perjuangan Indonesia. Yang kedua, setelah menonton video tersebut, bagaimana kamu dapat merancang gerak tari tersebut berdasarkan bentar. Dan yang pertama, tata busana, kami menggunakan pakaian adat Minang, Papua, dan Sumatera Utara. Yang kedua, tata properti, yaitu piring. Yang ketiga, tata panggung, yaitu menggunakan tata panggung proscenium. Pola lantai yang kami gunakan yang adalah lurus, segi 5, zigzag, diagonal, dan horizontal. Dan yang kelima tata suara, yaitu kami menggunakan musik eksternal yaitu instrumen musik. Yang terakhir tata komposisi. Tarian yang kami bawakan sesuai dengan tema yaitu gabungan dari tari tradisional berbagai daerah yaitu bertema Nusantara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan bagi yang menanggapi kelompok tersebut. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, desain apa yang digunakan pada tarian tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, kami akan menanggapi dari pertanyaan kelompok 1. Kami menggunakan desain yang pertama, desain medium, kedua desain rendah, desain vertikal, desain horizontal, desain datar, desain tinggi. Sekian, terima kasih. Nah, silakan. Oke, salah satunya kepada kelompok 1 silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Dari video tersebut, bagaimana kamu dapat mendeskripsikan gerak tari kreasi berdasarkan tata pentas. Panggung dari video tersebut yaitu menggunakan panggung alam dan juga propertinya menggunakan tongkat, tampi, dan juga busananya menggunakan kostum tradisional adat Riau. Menggunakan musik internal berupa hentakan kaki, tepukan tangan, dan juga musik eksternal berupa instrumen-instrumen. Yang kedua, setelah menonton video tersebut, bagaimana kamu dapat merancang gerak kreasi berdasarkan teknik tata pentas, yaitu pertama menggunakan pola lantai diagonal, lurus, dan lingkaran. Yang kedua, menggunakan tata busana kostum tradisional adat Minangkabau.
dan juga propertinya berupa carano, musik eksternal berupa instrumen-instrumen, dan juga tata teknik pentasnya menggunakan tata teknik pentas proscenium, dan juga menggunakan tata rias minimalis. Sekian, terima kasih. Dari tangan untuk kelompok satu. Nah, silakan bagi yang menanggapi kelompok satu, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menanggapi dari kelompok 1. Apakah tarian yang kalian bawakan sesuai dengan tata teknis pentas? Sekian dari saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tarian yang kami bawakan sudah cukup sesuai dengan tata teknik pentas dan juga sudah memenuhi syarat-syarat tata teknik pentas. Sekian, terima kasih. Nah, cukup bagus ya. Nah, selanjutnya kelompok 2. Nah, silakan presentasi hasil dari diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut, bagaimana kamu dapat mendeskripsikan gerak tari kreasi berdasarkan tata teknik pentas? Yang pertama, menggunakan properti tampi dan tongkat. Yang kedua, menggunakan panggung yang bertema alam. Yang ketiga, menggunakan pola lantai segi 5 dan diagonal ke kiri. Yang keempat, menggunakan busana dari adat Riau. Yang kelima, menggunakan musik eksternal dan internal, misalnya pukulan dari tongkat dan kebasan tampi dan suara dari penari. Dan menggunakan desain tinggi, datar, dan rendah. Tema dari tari tersebut adalah kepahlawanan. Setelah menonton video tersebut, bagaimana kamu dapat merancang gerak tari kreasi berdasarkan tata teknik pentas? Dari tari kami menggunakan properti rebana, menggunakan panggung proscenium, busana adat Minang kreasi, menggunakan pola lantai vertikal dan diagonal, menggunakan musik internal dari tepukan rebana dan eksternal dari instrumen musik, menggunakan desain bawah, tinggi, datar, vertikal, dan horizontal. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Silakan kelompok yang lain tanggapi. Ada yang sudah silakan. Nah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Apa tata rias yang kalian gunakan dalam tarian? Sekian, terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tata rias yang kami gunakan adalah tata rias minimalis. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya kelompok 4. Nah, silakan kepada kelompok 4 presentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Dari video tersebut, bagaimana kamu dapat mendeskripsikan gerak tari kreasi berdasarkan tata teknik pentas? Panggung yang digunakan, panggung alam. Pola lantai yang digunakan, segi 5, diagonal, dan lingkaran. Properti yang digunakan dalam tari tersebut yaitu tongkat dan tampi. Kostum yang digunakan yaitu kostum adat Riau. Iringan musik yang digunakan yaitu internal dari suara penari dan eksternal dari musik audio. Setelah menonton video tersebut, bagaimana kamu dapat
merancang gerak tari kreasi berdasarkan teknik tata pentas. Panggung yang digunakan yaitu proscenium, pola lantai yang digunakan segi 5 dan diagonal kanan kiri, properti yang digunakan yaitu dulang dan piring, kostum yang digunakan kostum adat Minangkabau, musik eksternal yaitu iringan musik audio, musik internal yaitu tepukan tangan. Tari bermaknakan keminangkabauan. Desain yang digunakan desain atas, desain bawah, desain horizontal, desain vertikal, dan desain tinggi. Sekian hasil diskusi kami. Ya. Nah, silakan menanggapi dari kelompok tersebut. Nah, silakan. Ya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa pola lantai yang kalian gunakan dalam tari kalian? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pola lantai yang kami gunakan yaitu pola lantai segi 5 dan pola lantai diagonal kanan kiri. Sekian, terima kasih. Nah, cukup bagus untuk presentasi kita hari ini. Nah, bagaimana kita mengevaluasi gerak tari berdasarkan tata teknik pentas? Yang pertama kita harus tahu tentang pentas itu sendiri. Nah, pentas ada beberapa jenis. Yang pertama dia ada proscenium. Proscenium adalah yang dilihat dari satu arah. Yang kedua ada arena. Arena ini dilihat dari segala arah. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada panggungnya alam sekitar. Nah, bisa tampilnya di lingkungan alam kita. Nah, itu merupakan tempat pertunjukan tari kita yang akan ditampilkan nantinya. Nah, namun dalam tarian tersebut juga harus kalian perhatikan juga nanti bagaimana kita men-set panggung kita. Yang pertama ada properti. Nah, properti adalah alat yang digunakan untuk menari. Yang kedua adalah rias dan busana. Nah, bagaimana rias ini di panggung. Nah, itulah dari unsur-unsur. Nah, kita mengevaluasi gerak tari berdasarkan tata teknik pentas. Nah, untuk itu kita akan memberikan aplaus kepada kelompok yang terbaik dari yang terbaik untuk hari ini. Nah, silakan Bapak lihat dari presentasi, cukup bagus semua. Nah, untuk itu kita apresiasi kepada kelompok 2. Ya, silakan ke kelompok 2. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2 ya. Nah, terima kasih. Nah, untuk itu apa yang sudah kita pelajari tadi, nah, apa kita sudah memahami? Nah, silakan kita proses terlebih dahulu. Nah, silakan keluarkan kembali Android-nya. Nah, sudah semua. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini apa yang sudah kita dapat? Nah, silakan disimpan dulu Android-nya semua ya. Nanti kita lihat pada hasil post-tesan kita. Silakan kepada Fadil, apa pembelajaran kita hari ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapat hari ini adalah saya dapat unsur-unsur tari dan tata teknik pentas
dan pola lantai, jenis-jenis panggung. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk peserta. Silakan disiapkan. Nah, tolong mejanya dirapikan kembali. Ya, silakan. Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Ucapkan hamdalah. Bapak, sekali lagi terima kasih banyak kepada Anda yang sudah memberikan yang terbaiknya untuk hari ini. Terlebih atau kurang Bapak mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.